Tadi sebetulnya kalau kita dengar pembicaraan anak-anak kita itu, udah cukup pesannya itu. Cukup padat. Semua mereka berharap agar generasi muda Batak lah, generasi muda Sianipar termasuk dalamnya, jangan menjadi orang yang manja. Ya, menjadi orang yang manja, orang yang hanya bisa mau cari backing. Baru bisa maju kalau ada yang mendorong. Ya mendorong sih boleh aja, tapi kita beri kesempatan, kita dorong. Boleh aja, tapi artinya kalau seperti Tarjan Jengkol itu ya, terus hanya pindah dari satu pohon ke pohon lain. Gitu-gitu aja, terus bagaimana itu kualitasnya? Ini kita berbicara tentang kualitas ya. Kualitas SDM Indonesia saat ini memang masih di bawah. Jujur saya katakan, mungkin Dr. Robert juga bisa menjelaskan itu. Masih di bawah kita ini. Dibandingkan dengan beberapa negara ASEAN, itu kita pada urut nomor 6 dari 11 negara. Masih belum bisa kita. Singapura aja yang negara kecil seperti itu, kita bisa nggak mampu loh menyaingi mereka. Padahal mereka punya apa sih? Nggak punya apa-apa, itu negara calo itu. Ya, negara transit. Tapi mereka punya kualitas SDM-nya. Memang mereka dipacu oleh keterbatasan itu untuk meningkatkan kualitas SDM mereka. Nah, kalau kita mungkin karena terlalu kaya, semua tersedia, tongkat pun jadi tanaman, kolam susu dan segala macam itu. Hanya kita merasa bahwa negara harusnya tidak ada alasan bagi Indonesia untuk tetap seperti yang lalu-lalu. Mudah-mudahan sekarang ini setelah, mohon maaf saya bukan pendukung Pak Jokowi, saya bukan partai PDIP, bukan. Tetapi artinya fakta kita menunjukkan bahwa kondisi Indonesia sudah semakin baik. Pengakuan internasional itu betul kita rasakan ya. Penunjukan beliau sebagai Presiden G20, kemudian lalu penyambutan para negara-negara sahabat ketika ada pertemuan internasional, beliau sangat semua minta kesempatan untuk bertemu. Itu kan fakta. Jadi kalau orang menjelek-jelekan beliau tuh, saya juga merasa, walaupun saya bukan pendukung beliau ya, maaf ya. Saya non partai kok, nggak ada urusan saya dengan itu. Tapi artinya kita harus melihat secara objektif apa yang beliau telah capai. Bahwa ada kelemahan-kelemahan, betul. Itu kita harus akui. Dan itu hal-hal yang harus diperbaiki oleh penerusnya nanti. Kalau sudah nanti terjadi pemilihan presiden pada tahun 2024. Jadi tidak ada alasan, saya katakan tidak ada alasan bagi Indonesia untuk terus terbelakang. Kita harus bisa memacu diri untuk mampu bersaing dengan negara-negara lain di dunia internasional. Bayangkan aja, luas negara kita ini luar biasa loh. Ya, sumber daya alam tadi sudah saya singgung, demografi, itu kelebihan-kelebihan yang kita punya. Jadi tidak ada alasan bagi kita untuk menyebut diri rendah gitu. Enggak, kita adalah negara besar dan harus menjadi negara besar. Dan ramalan dari para ekonom, dari para pencipta skenario ke depan itu, mereka sudah meramalkan bahwa kita akan menjadi negara yang menjadi diketengahkan di kancah dunia internasional. Ini mesti diikuti oleh generasi muda Sianipar. Harus. Bersyukur tadi anak-anak kita itu ternyata punya pandangan-pandangan yang luar biasa. Ya, kompetitif. Ya, mereka harus udah sadar diri, jangan menjadi malas. Ada 3 penyakit sebetulnya yang ingin saya kemukakan. Dan mungkin sampai sekarang, karena ini diketengahkan oleh seorang guru besar di UI, almarhum Kuncoro Ningrat. Ada 3 penyakit yang kita harus waspadai. Dan tolong diperhatikan untuk anak-anak kita. Pertama itu mungkin anak saya Robert bisa lebih menjelaskan ini. Laziness culture. Laziness, kultur kemalasan. Saya pernah mengalami ini ketika saya Kapolda. Kalau saya berkeliling ke beberapa daerah, saya lihat pada hari-hari kerja itu, sebutnya hari-hari produktif, jam-jam produktif, itu mereka main gitar, merokok. Oh boy, apa kerjanya gitu? Kok jam-jam kerja kok mereka bermalas-malasan? Dan itu banyak yang hanya mau mendapatkan hasil tanpa mau kerja keras. Itu kembali yang kedua ini, shortcut mentality, mental menerabas, mental jalan potong, mental jalan pendek. Nggak mau kerja keras, tapi cepat berhasil. Saya sudah pernah kemukakan pada waktu
rekaman itu. Ya, mau dapat gelar, nggak mau capek-capek. Bikin skripsi, plagiat atau curi skripsi orang lain, ganti nama. Dapat gelar doktor, mula-mulanya doktor HC, ya honoris causa. Lama-lama HC-nya hilang, jadi doktor. 5 juta. Gelar profesor juga gitu, 10 juta. Profesor, entah dari mana profesornya itu. Ya, ini shortcut mentality. Sama dengan sekarang kita perhatikan ya, banyak orang yang berhasil dengan apa namanya itu, akademi dangdut. Yang berhasil juga kaya-kaya, buru bikin acara di televisi, acara pernikahan, acara sampai anaknya lahir pun dia luar biasa itu. Itu yang ditonton orang-orang, anak-anak muda kita di daerah itu yang ditonton. Loh, cuman dengan nyanyi dangdut aja bisa mewah begitu. Jadi akhirnya tiap kali ada apa namanya audisi, wah panjangnya sampai 5 km tuh. Ingin ikut audisi, ingin ikut akademi dangdut. Jadi mentalnya tuh mental mau gimana cepat kaya. Dan celakanya ini semua media televisi mempertontonkan hal-hal seperti itu. Jadi itu yang dimakan oleh mereka. Itu yang dilihat. Belum lagi muncul fenomena itu apa namanya? Crazy Rich. Itu dari mana itu coba? Kan oto-oto kali lah itu mereka itu. Oto kali kok mau uang disimpan enak aja. Mereka bisa dari melarat itu, dari nggak punya apa-apa langsung punya harta sampai triliun. Itu ditonton, itu dipertontonkan di televisi itu. Masa sih televisi harus begitu kok mudahnya? Karena mungkin ya dikasih uang lah itu mungkin ya, barangkali itu. Tampillah mereka pakai dasi kupu-kupu. Tuh $10.000, nah. Itu yang ditonton masyarakat kita, termasuk generasi muda Sianipar tentunya. Ini pasti tidak mendidik. Nah ini, tolong ini, ya. Ada satu lagi, saya katakan tadi, ada 3 penyakit ya. Careless culture, kultur ketidakpedulian. Masa bodoh. Walaupun orang tuanya ngomong nyanyo, alah, ngomong gitu aja. Balik. Bisalah kita itu semua mah. Bisa ikut semua pak. Cuma kalau dulu gini, bapak dulu gini. Kan itu kan dulu. Sekarang kan beda. Bangsa-bangsa seperti itu ya. Tidak peduli dengan apa yang ada terjadi di sekitarnya dia. Di rumahnya dia pun tidak pernah perhatikan apa yang terjadi. Careless culture itu tadi itu. Jadi, dan ini kemudian lalu kalau saya perhatikan ya, saudara-saudara sekalian, ibu-ibu dan bapak-bapak, masih ada lagi hal-hal yang menggerogoti bangsa ini sudah lama. Budaya korupsi. Itu berkaitan dengan tadi itu, shortcut mentality, dengan legionnaires culture. Kita harus betul waspada. Jadi minimal, Marga Sianipar, Punggungan Marga Sianipar ini harus menjadi benteng yang kokoh, yang bisa membendung pengaruh-pengaruh negatif apapun itu. Kita selamatkan diri kita, selamatkan anak-anak kita, jangan terpengaruh, terbawa segala macam dari pengaruh-pengaruh yang hal-hal yang kan tadi itu, agar Marga Sianipar terus berkibar. Jangan kita biarkan kita hanya jadi penonton. Ya, tantangan ke depan bangsa ini akan semakin berat. Ke depan ini kompetisi akan semakin berat. Anak-anak kita jangan dibiarkan dilanda oleh careless culture, legionnaires culture, dan shortcut mentality. Jangan dibiarkan. Kita harus berusaha untuk mendidik mereka atau mau kerja keras. Agar mereka bertanggung jawab pada dirinya dan masa depannya. Kalau kita sudah mendidik mereka dengan baik seperti yang tadi pertontonkan tadi, ya mereka sudah berhasil. Nah, kewajiban mereka nanti mendidik anak-anaknya, cucu-cucu kita, agar bisa seperti mereka, bahkan melebihi mereka ke depan. Yes. Gitu. Jadi maksud saya hanya Paramindo tidak di tempat lagi, yang masih adalah di sini. Kita in organisasi, ya organisasi, bukan hanya sekedar punguan. Tadi pelantik ketua bidang ini, artinya ada organisasi, ya. Berarti orang-orang kita keluarga Sianipar ini terorganisir. Kalau terorganisir, minimal ya risikonya, konsekuensinya harus ada visi misi. Ada visi. Visi itu kalau saya artikan
Mohon maaf kalau anak saya Robert bisa mengkoreksi. Visi itu is ultimate goal. Terwujudnya marga Sianipar yang hebat, yang tangguh. Begitu kira-kira pesan. Terwujudnya marga Sianipar, anak Sianipar yang tangguh, yang cerdas, yang berintegritas dan segala macam itu. Untuk bisa memberikan sumbangsi kepada bangsa dan negara. Begitu. Nah, misinya apa? Buatlah jabarannya itu. Nah, oleh karena itu saya harapkan organisasi yang sudah terorganisir ini harus ada planning, organizing, actuating, dan controlling. Ada perencanaan, ada pengorganisasian, ada pelaksanaan, ada pengawasan. Itu risiko dari sebuah organisasi. Kalau kita punguan-punguan saja yang ini hanya gerombolan manusia, tidak perlu ada itu. Tetapi begitu kita sebutkan organisasi, karena ada tadi ketua bidang, ada ketua, ada wakil ketua, ada sekretaris, ada ketua bidang, itu berarti organisasi terorganisir. Risikonya itu tadi. Supaya jelas ada tahap-tahap. Oleh karena itu, kalau Anda melakukan rapat, itu rapat evaluasi. Boleh per 3 bulan, boleh per 6 bulan, boleh per tahun. Evaluasilah kemajuan apa yang sudah dicapai. Marga-marga lain, saudara-saudaraku, bapak ibu sekalian, mungkin sudah ada yang lebih maju. Marga Panjaitan itu kan lebih hebat dari kita dong. Ngaku nggak? Ngaku lah. Masa emang Panjaitan makan batu? Sama-sama makan nasi loh. Mengapa mereka bisa, kita tidak? Panjaitan sudah ada di semua lini dan berperan menjadi tokoh. Kenapa kita tidak? Itu menjadi tantangan, menjadi dorongan bagi kita untuk memecut anak-anak kita agar lebih tangguh. Tidak diam. Udahlah, gimana nantilah itu. Gampang lah itu. Itu tadi disebut passion. Ada passion, hasrat, ada minat. Itu menjadi penting. Jangan paksakan anak-anak kita untuk berada di bidang yang tidak disukainya. Passion, minat, ada hasrat di situ. Kalau dia berada di bidang yang bukan dia minati, yang dia tidak inginkan, dia tidak akan berkembang. Dan tidak harus selalu menjadi sarjana. Tidak selalu harus menjadi sarjana. Kita ini sudah tidak mungkin sarjana. Tapi anak ke depan jangan selalu dipaksa menjadi sarjana. Banyak bidang lain bisa ditekuni. Bidang olahraga lah. Mungkin barangkali ya kelihatannya seperti gak punya masa depan gitu. Tapi ternyata juga ya ada juga 1-2 sih yang berhasil di bidang olahraga misalnya gitu. Tiger Woods misalnya contoh. Dia bisa hidup menjadi besar namanya, dikenal di mancanegara dia. Walaupun dia hanya seorang golfer. Itu. Jadi bidang-bidang yang bisa, memang betul sih, saya selalu juga sependapat kalau mereka punya sekolah. Sekolahlah. Karena itu paling tidak itu basic, ada modalnya. Tapi akhirnya kemudian harus bisa mengembangkan diri di bidang-bidang lain yang kira-kira sesuai dengan passion. Gitu. Saya katakan tadi, kualitas SDM kita yang masih perlu. Dan anak-anak Sianipar harus bisa menjadi anak-anak yang berkualitas. Yang bisa menjadi menjadi pelopor di mana dia berada. Saya punya komandan dulu namanya Gubernur Akpol, namanya itu Pak Soekarjo. Ngomongnya begini, dimanapun kalian berada, bumi harus bergetar. Dimanapun kau berada, bumi yang kau injak harus bergetar. Itu artinya apa? Dimanapun kau berada, harus ada sesuatu, gagasan, ide, yang kau lontarkan sehingga masyarakat sekitarmu itu menjadi murub, menjadi hidup. Begitu ngomongnya. Sianipar juga begitu. Tapi tadi saya perhatikan mereka anak-anak ini, hebat. Ada orang yang berusaha membuka usaha tanpa modal, dimulai dari 27 juta. Ternyata berkembang dia. Jadi nggak selalu karena uang, tapi dengan menciptakan network, jaringan kerja, itu kenal sana, kenal sini, kenal sana. Karena menurut pepatah Cina, di dalam diri satu orang teman kita, itu terbuka 1000 pintu kesempatan. Apalagi kalau beratus-ratus teman kita, berjuta-juta pintu kesempatan yang bisa kita dapat. Ini juga harus diyakini menjadi anak-anak kita ini.
Sehingga tidak hanya jadi penonton, kalau bahasa aja sedakep. Hanya gini aja. Lihat aja. Gak ikut. Tidak bisa berbuat sesuatu. Padahal bangsa ini menunggu karya anak-anak bangsa, termasuk anak-anak seni par. Menunggu. Gitu ya. Jadi betul-betul ya, tadi saya selalu teringat apa yang dikatakan para Charlie ini. Pelestarian budaya. Charlie pernah mengatakan, tidak sampai 50 tahun lagi bahasa Batak itu akan musnah, sirna. Apa ya? Iya, 50, nggak sampai 50 tahun lagi lah, bahasa Batak akan sirna. Tapi memang kalau kita perhatikan, bisa juga ya terjadi itu. Padahal punguan ini memang tujuannya juga ada salah satu melestarikan budaya, kan gitu. Di samping juga untuk mempererat hubungan kekeluargaan dan kebersamaan. Tapi yang ketiga tentunya ada kontribusi bagi kemajuan Sianipar secara khusus dan Batak pada umumnya. Dan yang lebih luas lagi ada kontribusi marga Sianipar ini kita ini kepada pembangunan bangsa dan negara Indonesia. Begitu. Jadi kita dinanti Pak, Ibu-ibu. Ya, jangan dibiarkan anak kita yang menjadi itu tadi, menjadi penonton. Hanya begitu aja. Tidak berbuat sesuatu. Ya, tapi saya percaya bahwa semua anak-anak kita sekarang on position. Udah pada sekolah di perguruan tinggi yang punya nama dan pada posisi pekerjaannya yang yang bisa dibanggakan. Mudah-mudahan mereka nanti kelak akan terus bisa menjadi pemegang pengibarkan pataka. Atau enggak sebut panji-panji Sianipar dimanapun mereka berada. Pernah dengar? Sekarang marga Sianipar ada di hampir semua negara barangkali ya. Bahkan saya pernah dengar ada tentara Amerika Serikat boru Sianipar. Ada. Suatu ketika saya pernah ke Belanda, ketemu juga Sianipar. Pas berjalan lagi ke Austria, ke Wina, ada juga marga Sianipar. Pertama Sianipar ada di mana-mana. Ini enggak kecil. Artinya oleh karena itu saya mau ngomong ini apa? Kalau marga lain telah membuat marga Sianipar dunia, Sianipar pun boleh dong membuat Sianipar punguan Sianipar sedunia. Yes, boleh dong? Tepuk tangan. Boleh dong? Ada. Karena mereka sudah ada di mana-mana dan mereka darah Sianipar. Jangan dilepaskan mereka itu ada di mana-mana tanpa ada keterikatan kepada Sianipar. Harus. Ya, tolonglah ini anak muda ya, yang muda ini Charlie, siapa lagi? Terima kasih ya, yang di sana sekarang siapa ini? Vicky, kemudian ada Henry, ada Vicky, ada Popu saya Junjungan ada di situ, ya. Junjungan. Dan pembawa acara tadi kebetulan juga emang ada ini, Popu semua. Jadi artinya mereka ternyata dengan kemajuan yang semakin serba digital. Yes. Ya, ini harus mereka manfaatkan gitu. Untuk bisa mengumpulkan semua Sianipar yang ada dimanapun penjuru dunia ini. Cari mereka, kumpulkan mereka menjadi satu komunitas yang lebih besar, Sianipar sedunia. Dan kita akan kibarkan bendera kita ini bahwa kita memang ada. Bukan hanya Panjaitan yang ada, tapi Sianipar juga boleh ada. Ya, ada tuh Brigjen Sianipar itu, Albert. Ya. Ada Brigjen Binsar Sianipar di Kostrad. Ya. Ada lagi yang lain-lain sedang bertumbuh. Terus ada yang, udahlah, potensi kita oke banget deh. Potensi kita oke banget. Jangan takut. Jadi sekali lagi saya mohon kepada Mindo sekarang yang sudah sadar yang ini menyesal pengen kesini segera tapi dilarang ya. Dan kepada para Milton juga kepada yang lain-lain yang yang masih bisa segar dan mendengarkan apa yang saya sampaikan ini, tolong kumpulkan mereka dimanapun mereka berada karena mereka pun adalah Sianipar kita. Dan kita jadikan Sianipar ini berperan, kita jadikan Sianipar ini pembawa panji-panji Sianipar untuk bisa berkontribusi bagi kemajuan menyongsong Indonesia Emas. Sekian dan terima kasih. Ya. Salam. Ya. Terima kasih banyak. Mau lihat godang, tomang penasehat nami. Ya, sekali lagi tepuk